Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan pengajian kita Balawal Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fi qoulihi ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi siapa orang yang khusyuk itu diterangkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Fi qoulihi ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, isti'arah. Ada isti'arah, ada meminjam kata untuk ditempatkan ke makna kata yang lain. Apa yang dipinjam? Yadunnun. Yadunnun itu maknanya adalah mengira, menyangka. Tetapi di dalam ayat ini yadunnun maknanya adalah yakin, keyakinan. Isti'arah, haitsu ista'ara adz-dzanna lil iqan. Lishtirakihima fir rujah. Karena dua-duanya adalah ada hal yang memberatkan, ada pilihan kecondongan ke sana. Jadi dipinjam kata dzan itu untuk menggantikan kata yakin. Maknanya adalah alladzina yuqinuna, orang yang meyakini. Khasyi, orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Ayyuqinuna annahum mulaqu rabbihim, yakni mereka yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Fi qoulihi ta'ala mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim menggunakan fiil menggunakan isim fa'il, benar. Takbir bismil fa'il. Mulaqu itu adalah isim fa'il. Padahal ini adalah nanti. Ketemunya Allah nanti. Takbir bismil fa'il anil mustaqbal. Pada sesuatu yang ada di masa depan. Kenapa ini? Liddalalati ala tahaqquqil hadasil mutaraqqab. Untuk menunjukkan kepastian kejadian yang ditunggu tersebut. Maksudnya bertemu itu pasti. Maka untuk menunjukkan kepastian itu menggunakan isim fa'il. Wa huwal liqa war ruju'. Yaitu ketemu Gusti Allah, kembali kepada Allah, itu pasti. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un juga menggunakan isim fa'il. Alasan yang kedua, wali ta'kidi maknal bisyarati fi haqqil mu'min. Dan juga untuk menegaskan makna kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang mukmin. Ada bisyarah, ada kabar gembira yang akan didapatkan oleh mukmin ketika bertemu dengan Allah. Fi qoulihi ta'ala wa annahum ilaihi raji'un, tetap ayat 46. Nah, mendahulukan ilaihi. Kenapa ini? Lil ikhtisas. Untuk menunjukkan pengkhususan hanya kepada Allah mereka yakin akan kembali. Wa annahum ilaihi raji'un, hanya kepada Allah lah mereka meyakini untuk kembali. Ayat 47, ya Bani Israila uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di dalam ayat ini fi qouli ta'ala ya Bani Israila uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum itu ada tadzkir. Tadzkir itu mengingatkan. Hai sunabbahallahu ta'ala li Bani Israila ni'matahu 'alaihim.
Yaitu Allah mengingatkan Bani Israel nikmat yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Dalam kalimat wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dalam kalimat wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada atful khas 'alal 'am, mengatofkan yang khusus pada kata yang umum. Kenapa? Libayanil kamal, untuk menjelaskan kesempurnaan. Jadi kalimat anni faddaltukum itu seakan-akan ini penyempurna nikmatnya Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Li'anna ni'mata indaraja tahtaha hada tahdzil. Karena nikmat itu umum. Ingatlah nikmatku kepadamu, wahai Bani Israel. Dan aku telah mengunggulkan kamu atas orang-orang di muka bumi ini misalnya. Maka yang kedua ini khusus. Diatofkan untuk menunjukkan bahwa tafdil ini adalah kesempurnaannya. Kenapa? Karena nikmat sendiri sudah mengandung makna tafdil. Karena nikmat itu umum, mencakup juga pengunggulan ini. Di anna nikmata indaraja tahtaha hada tahdzil. Falamma qala ta'ala. Nah, ketika Allah berfirman, "Udhkuru nikmati amma jami'an ni'am." Itu mencakup seluruh kenikmatan. Falamma atafa wa anni faddaltukum kana min babi atfil khas 'alal 'am. Maka ini masuk dalam bab mengatofkan yang khusus atas yang umum. Para kiai sudah rawuh, atau para kiai dan Yai Khalil Dahlan sudah rawuh. Kenapa Yai Khalil Dahlan disebut sendirian? Padahal kan Yai Khalil Dahlan termasuk para kiai. Ini contoh atful khas 'alal 'am. Masih ada tujuannya. Ingin tasyrif misalkan, mengagungkan. Misalkan malaikat datang dan Jibril. Jibril kan termasuk malaikat. Nah, begitu maksudnya ya, seperti itu. Atful khas 'alal 'am. Fi qoulihi ta'ala wattaqu yauman. Di ayat 48, wattaqu yauman. Tankiru yauman ditahwil. Yauman ini dinakirahkan untuk menunjukkan makna luar biasa. Makna yang dahsyat, yang hebat. Hari itu adalah hari yang hebat. Ayyauman syadidal haul. Yaitu hari yang sangat luar biasa hebatnya. Sangat luar biasa kejadiannya. Wa fi qoulihi nafsun an nafsin. Kenapa ini nakirah? Nafsun an nafsin. Ma yufidul umum, mencakup umum. Semua. Nafsun tidak akan bisa untuk membela atau menolong nafsun yang lain. Fi qoulihi ta'ala yauman la tajzi nafsun. Ada ijazun bil hadfi. Ijaz bil hadf. Ada yang dibuang di sini. Untuk meringkas dengan cara dibuang. Ja'a fil itqan. Dalam kitab Al-Itqan disebutkan innal asla. Aslinya adalah yauman la tajzi fihi. Ada fihinya. Hanya fihi di dalam hari itu jiwa tidak akan bisa untuk membalas atau membela jiwa yang lain, menolong jiwa yang lain. Fahudifa harful jar. Huruf jarnya fihi dibuang. Maka menjadi fasara tajzihi. Yauman la tajzihi. Begitu. Lalu haknya dibuang. Summa hudifa ad-dhamir. Fasara tajzi. Yauman la tajzi, ini aslinya tajzi fihi. Fi-nya dibuang tajzihi, hi-nya dibuang tajzi. Wa hadhihi mulatafatun fis sina'ah. Ini seni di dalam merangkai kalimat. Fi qoulihi ta'ala ayat 48, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada tadmin. Ada fi'il yang mengandung makna fi'il lain.
Apa fi'ilnya tajzi itu sendiri? Makna aslinya tajzi itu adalah membalas. Makna aslinya. Lalu karena menggunakan an, ada annya di sini, haitsu tadammana tajzi makna taqdi atau autuhni. Sehingga tajzi di sini karena ada annya maka bermakna taqdi. Mengkodokkan, menggantikan atau membayar. Autuhni atau menolong misalnya. Fa ta'adda bi an, maka muta'addinya dengan huruf an. Jadi an itu mengandung, an yang ada dalam tajzi menjadikan tajzi mengandung makna taqdi dan tughni. Fi qoulihi ta'ala wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Ayat 48. Ada fanut taghayyur. Fanut taghayyur pernah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, yakni penggunaan kalimat yang berbeda entah dalam susunannya ya, atau tekanannya misalnya. Misalkan di sini taghayyurnya apa? Kalau di dalam ayat 48 yuqbalu minha syafa'atun. Ya, perhatikan itu. Di ayat 123 wala yuqbalu minha adlun. Jadi dibalik. Adlun dan syafa'ah letaknya dibalik-balik. Yang di sini didahulukan syafa'ah, yang di 123 didahulukan adlunnya. Haitsu inna dzalika ghairu qoulihi ta'ala fi hadzal makna. Dengan makna yang hampir sama, firman Allah wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'u syafa'ah. Al-Baqarah ayat 123. Nah, ini kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Fairuz Abadi fil Basair. Ada kitab namanya Basair Dawi Tamyiz, karangan Imam Al-Fairuz Abadi. Qaddama syafa'ata fi hadil ayah wa akharal adla. Kenapa di dalam ayat ini didahulukan syafaatnya, pertolongannya? Wala yuqbalu minha syafa'atun. Syafaat tidak akan diterima. Syafaat itu maknanya pertolongan. Wala yu'khadhu minha adlun. Tebusan juga tidak bisa diambil atau menggantikan itu. Maka kenapa didahulukan syafaat di dalam ayat ini dan mendahulukan al-adlu di dalam ayat yang berikutnya yang di dalam 123 Al-Baqarah. Wa qaddama al-adla fil ayatil ukhra min hadhihi surah wa akhara syafa'ata, dan di dalam ayat yang nanti di surat Al-Baqarah 123 mengakhirkan syafaat. Alasannya wa innama qaddama syafa'ata huna qat'an, untuk memutus litoma iman za'ama anna aba'ahum tashfa'ulahum, untuk memutus tomaknya orang-orang yang berprasangka bahwa bapak mereka akan bisa menolong mereka. Karena di dalam ayat ini menceritakan wa anni faddaltukum alal alamin, seakan-akan punya keunggulan. Maka diputus di sini, syafaat itu ditiadakan dahulu, sehingga orang-orang itu tidak lagi mengandalkan pertolongan nasabnya, pertolongan orang tuanya. Wa annal asnam syufa'auhum indallah, dan juga tomaknya orang-orang yang berprasangka bahwa patung-patung itu akan bisa menjadi penolong mereka. Wa akharaha fil ayatil ukhra, sedangkan dalam ayat 123 diakhirkan syafaat itu. Kenapa? Liyakuna lafdzul qabuli muqaddaman fihim, agar mendahulukan kata qabul atau yuqbal itu. Jadi kalau yang di akhir wala yuqbalu minha adlun, untuk mendahulukan kata yuqbal minha adlun itu. Berikutnya, penggalan ayat berikutnya fi qouli ta'ala walahum yunsarun. Setelah wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun,
syafaat atau pertolongan tidak bisa menyelamatkan, begitu juga tebusan juga tidak bisa, walahum yunsorun, mereka tidak akan tertolong. Ityanun bil jumlatil ismiyah, ini menggunakan jumlah ismiyah. Coba, wala yuqbalu minha syafa'atun, ini adalah jumlah fi'liyah. Wala yukhadu minha adlun, ini jumlah ismiyah fi'liyah. Tapi yang akhir, wala hum yunsorun, ini ismiyah kan ada humnya. Mubtada'nya hum, yunsorun khobarnya. Ma'annal jumal allati qablaha fi'liyatun, padahal jumlah sebelumnya adalah fi'liyah, tapi jumlah yang terakhir ini walahum yunsorun menggunakan ismiyah. Kenapa? Wadzalika lil mubalaghah, ini untuk hiperbolis, untuk melebih-lebihkan. Ya, jadi benar-benar mereka tidak ditolong. Wad dalalati ala sabati wad daimumah, juga untuk menunjukkan sebuah ketetapan yang berlangsung terus-menerus. Jadi mereka tidak akan tertolong, sudah ketetapannya tidak akan tertolong. Hum la yunsorun, la hum yunsorun. Sekali-kali pun mereka tidak akan tertolong. Ayat 49, wa id najjainakum min ahli fir'auna. Ini seni kita membaca teks dengan menggunakan nalar ya. Jadi kita membaca teks itu harus ada nalarnya, harus berpikir gitu. Fi qoulihi ta'ala wa id najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ya. Majazun akli, ini ada majaz akli. Bil ikhbar anil jamaah bima yata'allaku bi ba'dihim. Menyebut kelompok seluruhnya, tapi yang dimaksud hanya sebagiannya saja. Loh, kok bisa? Sekarang ini ayat ini adalah yang terkait dengan Bani Israel di masa kapan? Di masa zaman Nabi Muhammad. Berarti yang diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun itu siapa? Mereka atau mbahnya? Mbahnya. Mereka kan ada hidup pada zaman Nabi Muhammad. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Lalu wattaqu yauman la tajzi, lalu wa id najjainakum, dan ketika ingatlah ketika menyelamatkan kalian. Kalian kan ada di depannya. Padahal yang diselamatkan oleh Allah bukan kalian, tapi mbah-mbah kalian dulu. Nenek moyang kalian yang diselamatkan itu, ya. Haitsu naja min fir'auna aslafuhum, ini keterangannya. Yang selamat dari Fir'aun itu bukan Bani Israel yang ada di Yahudi yang ada di Madinah atau Yahudi yang ada di Palestina zaman Nabi Muhammad, tidak. Yang diselamatkan oleh Allah adalah Yahudi yang ada pada zaman Nabi Musa. Baik, ya. Sudah nggak bisa berapa generasi itu. Di atasnya jantung siwur. Disembah keberapa. Yang selamatkan itu. Tapi kenapa yang disebut adalah yang sekarang? Nah, ini namanya majaz akli bil ihbar anil jamaah bima yata'allaq bi ba'dihim. Yang disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagiannya, yaitu dulu mbah-mbahnya yang diselamatkan. Fi qoulihi ta'ala yasumunakum su'al adab. Ini ada isti'arah. Yasumun itu kata-kata sama, musawamah dalam jual beli, ya. Yaitu nawar. Dalam kalimat orang Arab dikatakan samahu khosafan, artinya dia adzallahu ihtaqarahu. Kalau nawar itu adalah nawar dengan mengurangi harga. Itu sama dengan menghina, merendahkan. Dijual 1 juta, tak tuku 200. Saya beli 200.000, ini kan menghina itu. Nah, ini kemudian dipinjam kalimat yasumun ini oleh Allah. Di dalam ayat ini untuk dimaknai apa? Dimaknai kalimat yu'ti atau yulzimuna, yu'tuna atau yulzimuna atau yuniluna, menimpakan.
Yu'tuna, memberikan. Ya. Tapi tentu dengan kerugian, dengan sesuatu yang tidak enak. Karena orang ditawar itu mesti gak enak. Apalagi nawarnya sangat rendah. Makanya yasumunakum su'al azab ini maf'ulnya 2. Karena maknanya yulzimunahum bihi atau yu'tunakum su'al azab. Jadi maf'ulnya 2 karena maknanya tidak menawar sebagaimana makna aslinya, tapi maknanya adalah menimpakan. Ayyulzimunahum bihi. Bihi maksudnya bisu'il azab. Menetapkan untuk kalian siksa atau siksa yang berat. Wa huwa isti'aratun minas saum. Saum itu menawar, tawar-menawar. Fil bai'i wasyira, dalam jual beli. Wa fassara su'al adzab biqaulihi ta'ala. Allah menafsirkan kalimat su'al adzab dijelaskan. Termasuk tafsir ya. Tafsir itu bagian dari itnab. Al-itnab bitafsir. Dijelaskan lagi oleh Allah. Tujuannya tentu untuk menjelaskan, untuk memperjelas. Apa su'al adzab itu? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang dimaksud dengan su'ul adab adalah yudabbihuna abna'akum, mereka Fir'aun dan bala tentaranya membunuh atau menyembelih anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan yang perempuan hidup. Fi qoulihi ta'ala yudabbihuna abna'akum. Sekarang kita masuk ke situ. Ini ada majaz mursal ila qadhu al-umum. Yang disebut semua anak, dan mereka menyembelih anak-anak kalian. Menyembelih anak-anak kalian. Apakah semua anak laki-laki pada waktu itu disembelih? Ternyata tidak. Yang disembelih hanya yang baru lahir saja. Karena kan ceritanya mimpinya Fir'aun itu lalu ditafsirkan oleh para ahli nujum di situ bahwa dikatakan nanti kerajaan Fir'aun akan hancur oleh keturunan Bani Israel. Maka setelah itu semua anak yang lahir dibunuh. Lalu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, itu yang pernah kita dengar ceritanya. Tapi di sini yang disebut abna'akum, semua anak dibunuh. Ini tidak sesungguhnya. Yang disebut semua anak, tapi maksudnya hanya sebagian saja. Bukan umum ini, tapi khusus saja, sebagian saja. Haitsu, kenapa? Innahum dabahu ba'dal abna'i faqat. Mereka hanya menyembelih sebagian anak saja. Fahum lam yadbahu al-asaghira wal akabir. Mereka tidak membunuh anak-anak kecil yang sudah lahir umur 4 tahun, 5 tahun enggak dibunuh. Atau al-akabir, anak-anak yang sudah dewasa, sudah besar enggak dibunuh. Karena mereka juga butuh anak laki-laki Israel itu untuk budak, untuk diperbudak. Yang dibunuh hanya yang lahir setelah mimpinya Fir'aun itu. Jadi sebagian yang dibunuh, tapi yang disebut semua anak. Gitu. Itu namanya majaz mursal. Jadi kan seni bertutur. Fi qoulihi ta'ala bala'um min rabbikum azim. Bala itu isti'arah. Di dalam semua kejadian yang menimpa kalian itu ada bala. Bala itu makna ujian. Isti'arahnya dari mana? Haitsu inna asal ibtila, asli dari kata al-ibtila adalah an yujarribal mubtali al-mukhtabar. Al-mukhtabar. Orang yang menguji itu mencoba, ngetes istilahnya. Mencoba orang yang diuji. Asli dari kata ibtila itu. Lihat haro khairuhu wa syarruhu lil mubtali. Agar nampak kebaikannya dan kejelekannya bagi yang menguji. Tak teser arek iki apik tak gak. Ini tak saya tes bagus apa tidak. Wal arab yaquluna fatantu dzahaba binar. Kalimat fatana juga sama fitnah itu. Maksudnya fatantu dzahab adalah idza ahraqtuhu, kalau saya membakarnya. Jadi fatana adzahab itu membakarnya agar nampak mana emas murni dan mana yang tidak murni. Lihat haro khairuhu wa syarruhu. Lihat haro hushuhu min khalisihi. Agar nampak mana yang emasnya enggak layak pakai atau emas palsu.
min khalisi, dari yang murni. Ini sifat-sifat kata ibtila dan fitnah, fatana. Tetapi Allah kan tidak perlu, sesungguhnya Allah itu menguji demikian. Dengan makna itu, makna ibtila atau fatana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai'in. Allah tahu segala sesuatu. Nanti yang akan terjadi tahu, yang sudah terjadi tahu, yang sekarang terjadi juga tahu. La yahtaju ila tajribati. Allah nggak perlu nguji sesungguhnya. Ya, sudah tahu hasilnya, sudah tahu. Nah, kenapa kok menggunakan kata bala? Nah, walakinnahu lamma syabahat muamalatahu al-abida bil khairi wa syarri muamalataman yahtabir ghairahu. Karena Allah ketika menyamakan interaksinya dengan hambanya yang baik atau yang buruk ya, dengan interaksi orang yang menguji orang lain bidurri wan naf'i, dengan bahaya atau manfaat, ista'arul ibtila, maka Allah meminjam kata ibtila lihadihil muamalah untuk menunjukkan makna muamalah ini. Maksudnya interaksi antar Allah dan hambanya ini seperti interaksinya seorang yang ingin menguji emas murni atau tidak. Itu maksudnya. Jadi Allah sesungguhnya tidak perlu menguji karena dia sudah tahu. Cuma disamakan saja. Ini isti'arah. Fi qoulihi ta'ala bala'um min rabbikum mir rabbikum azim. Kalimat bala'un menggunakan nakirah ya. Kenapa? Litafkhim, untuk mengagungkan, wa tahwil, dan menunjukkan kedahsyatan. Bahwasanya bala itu yang diterima oleh Bani Israel dari Fir'aun itu luar biasa. Besarnya luar biasa. Karena dibunuh. Dalam cerita-cerita tafsir itu yang terbunuh ada yang mengatakan sampai 12.000 anak. Ada yang mengatakan 80.000 anak yang dibunuh oleh Fir'aun ketika menjalankan ini, yudabbihuna abna'akum itu. Anggap yang paling kecil aja lah, 12.000 itu sudah luar biasa. Itu. Lebih banyak dari korban corona. Dibunuh semua oleh Fir'aun. Fi qoulihi ta'ala wa antum tandurun, ayat 50. Wa antum tanun wa id faraqna fikumul bahra fa anjaynakum. Ini juga sama ya, anjaynakum ya mbah-mbah. Mbah-mbah dulu yang diselamatkan itu mbah. Tidak saya jelaskan di sini. Jadi mbahnya yang diselamatkan, mbahnya. Bukan yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Gitu ya. Wa antum tandurun, fi qoulihi wa antum tandurun ijazun bihadfil maf'ul. Ada ijaz dengan membuang maf'ul, wa takdir tanduruna dzalika, dan kau melihat itu, melihat kejadian tenggelamnya Fir'aun dengan bala tentaranya. Fi qoulihi ta'ala wa antum tandurun, ini juga kita menggunakan nalar akal. Ada majas akli. Coba, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad itu, Bani Israel itu, apakah mereka melihat Fir'aun tenggelam? Tidak. Yang melihat mbahnya yang diselamatkan oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah. Mereka yang nggak tahu. Nah, ini majas akli. Kenapa? Ini ada keterangan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir ya. Ini kitab karangan Ibnu Asyur, tafsir ya. Ja'a fit Tahrir wa Tanwir wa isnadun nadori ilaihim bi'tibari. Kenapa disandarkan kepada mereka, kepada kalian itu, sesuai kalian antum tandurun? Bi'tibari anna aslafahum kanu nadirina dzalika. Dengan anggapan bahwa mbah-mbah mereka, bahwa nenek moyang mereka dulunya, kanu itu dulu, nadirina dzalika, melihat hal itu, melihat tenggelamnya Fir'aun. Li anna ni'mata 'ala salafi nikmatun 'alal abna. Nikmat yang diberikan kepada nenek moyang kita, itu nikmat kita. La mahalata, pasti demikian. Jadi nenek moyang kita merdeka itu nikmat kita sesungguhnya. Maka kita harus mensyukuri terus kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nikmat mbah-mbah kita itu sama dengan nikmat yang kita dapatkan. Dulu Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Sehingga karena mereka selamat, mereka bisa melahirkan generasi-generasi Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Fadhamirul khitab majazun. Antum ini majas. Antum maksudnya mbah-mbah kalian.
Jadi kalau kita memaknai Quran dengan sarana balaghah, kita akan langsung paham, oh antum ini mbah kalian, bukan kalian. Kenapa? Karena gak mungkin kalian hidup pada zaman Nabi Musa itu. Kalian kan hidup pada zaman Nabi Muhammad. Yang disebut dengan kalian di sini. Wa adna Musa arba'ina lailatan ayat 51. Summat takhatumul ijla min ba'dihi. Lalu kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nah, ini juga majas akli. Kenapa? Karena yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan enggak semuanya. Tidak semua umat Nabi Musa menyembah sapi, tidak. Majazun akliyun bil ikhbar anil jama'ati bima yata'allaq bi ba'dihim. Menceritakan seluruh kelompok tapi yang dimaksud sebagian saja. Kan tidak semua Bani Israel itu menyembah sapi, hanya sebagian saja. Yang diketahui oleh Samiri itu. Ai ittakhadha ba'du aslafikum. Sebagian mbah kalian dulu menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Fa inna jami'al khalaf wa salaf lam yattahidul ijla ilahan. Karena generasi yang mendatang, maksudnya generasi yang ada pada zaman Muhammad itu, juga generasi sebelumnya, salaf pada zaman Nabi Musa, lam yattahidul ijla ilahan. Tidak menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Semuanya tidak. Wa innama wujida min ba'dihim, sebagian saja. Ini namanya majas akli. Secara akal kita berpikir, gak mungkin kalian semua menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, hanya sebagian saja. Fi qoulihi ta'ala tsummat takhattumul ijlah. Kalian menjadikan anak sapi. Menjadikan apa? Ada dibuang di sini, ada yang dibuang di sini. Ijazun bihadfil maf'ulis tsani. Ijaz bihadfil maf'ul asani, membuang maf'ul yang kedua. Min qaulihi ittakhattum, kalian menjadikan anak sapi itu sebagai apa? Dibuang sebagai apa itu? Kenapa lidzuhurihi? Karena sudah jelas. Wali ilmihim bihi, karena masyarakat Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sudah tahu cerita itu. Sudah tahu. Wali syana'ati dzikrihi, dan karena jijik disebut. Enggak baik disebut itu. Anak sapi dijadikan Tuhan. Enggak pantas disebut itu. Wali syana'ati dzikrihi, dan jeleknya menyebut itu. Masa menjadikan anak sapi sebagai Tuhan? Maka sebagai Tuhannya dihilangkanlah. Biar tidak nampak jeleknya itu. Meskipun memang sudah jelek, tapi kalau disebut lebih enggak pantas lagi. Wa takdir ma'budan au ilahan. Yang ditakdir atau yang dikira-kirakan adalah sebagai sesembahan atau Tuhan. Kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Nah, sebagai Tuhan dihapus biar pantas lah. Mosok sih menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ini alasan wilisana ati dzikri. Tapi alasan lain adalah kan sudah tahu semua bahwa yang dijadikan Tuhan, yang anak sapi itu akan dijadikan Tuhan oleh mbah-mbahnya. Mereka sudah paham itu, maka nggak usah dijelaskan lagi cerita itu. Itu alasan kenapa dibuang. Dan yang beralasan siapa ya? Para ulama ya, yang menafsirkan ini berdasarkan kajian-kajian kebahasaan. Jadi balaghah itu termasuk ya sarana untuk memahami teks, memahami Al-Quran khususnya dalam hal ini. Fi qoulihi min ba'dihi summa takhatul ijla min ba'dihi ta'ridun bikillati wafaihim fi hifdzi ahdi Musa. Ini menunjukkan atau ada sindiran bahwa mereka sedikit sekali yang memenuhi janjinya terhadap Nabi Musa. Ini menyindir mereka yang sedikit menjaga janji kepada Nabi Musa. Fi qoulihi ta'ala tsumma afauna ankum min ba'di dzalika. Tsumma afauna ankum. Ada ataf bi tsumma. Tsumma afauna. Setelah kejadian itu, kejadian kalian menjadi, maksud kalian adalah Bani Israel ya, menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan setelah Nabi Musa. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika. Lalu kami maafkan kalian setelah itu. Kenapa pakai summa? Litarahi rutbati hadal afwi
untuk menunjukkan tenggang waktu, ya, hadirnya maaf ini. Fi annahu a'zamu min jami'i tilkan ni'am allati sabaqa adduha. Atau bisa juga dipahami ini untuk menunjukkan bahwa derajat maaf di dalam derajat maaf yang diberikan Allah kepada mereka itu lebih besar dibanding nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya. Nah, dari udhkuru nikmati. Ya. Maaf Allah untuk Bani Israel itu lebih besar dibanding nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Diunggulkan, lalu diberi apa? Diselamatkan dari Fir'aun. Itu kalah itu ya. Itu masih kalah kenikmatan itu dibanding dimaafkan oleh Allah. Dalam kata lain, maaf Allah kepada Bani Israel itu a'zamun ni'ami. Itu nikmatan yang paling besar. Jadi kenapa kok ada sumanya? Untuk memberikan jeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Bahwa nikmat afun ini, maaf dari Allah ini a'zamu, lebih agung min jami'i tilkan ni'ami, dari semua nikmat yang telah disebutkan. Apa tadi? Mulai wa idna jainakum min ali fir'aun, selamat dari Fir'aun. Lalu faddaltukum alal alamin, wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum, diselamatkan dari laut, dari tenggelamnya di laut. Ini adalah nikmat-nikmat yang masih kalah dibanding nikmat maaf yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel setelah Bani Israel menyembah anak sapi itu. A'zamu min jami'i tilka ni'am allati sabaqa adduha, yang sudah dihitung tadi disebutkan oleh Allah sebelumnya itu. Fa fihi ziyadatul minnah, di dalam kalimat ini afauna angkum, ini nikmat lagi ini. Ini tambahan minnah, anugerah. Qalahu Ibnu Asyur, ini pendapat Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir. Fi qoulihi ta'ala la'allakum tahtadun wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun ini tanzilul fi'lil muta'addi manzilatal lazim, meletakkan fi'il transitif dalam kedudukan fi'il atau kata kerja yang intransitif. Jadi maf'ul bihnya atau objek dari tahtadun tidak diperlukan lagi, bukan dibuang, tidak diperlukan. Ini bedanya dengan ijaz bihadfil maf'ul. Kalau ijaz bihadfil maf'ul adalah ringkas dengan membuang maf'ul bih. Kalau ini tidak, memang sengaja fi'il itu dijadikan lazim. Wa dzalika, kenapa? Li isbati maknal fi'li li fa'ilihi, untuk menetapkan makna fi'il tahtadun itu li fa'ilihi pada fa'ilnya, yaitu kalian, agar kalian mendapatkan hidayah. Wa li sarfil ihtimami ilal fi'li, juga agar perhatian kita tertuju pada kata kerja itu, yaitu hidayah itu, diberi hidayah itu, agar diberi hidayah, agar mendapatkan hidayah. Wa annahu wal muradu fi dzati, yang dimaksud ya hidayah itu. La'allakum tahtadun itu dengan kitab dan Al-Furqan itu diberikan kepada Bani Israel agar mendapatkan hidayah. La wusuluhu ilal maf'ul, bukan sampainya kepada maf'ul bih. Ya, ini tanzilul fi'il muta'addi manzilatal lazim. Ini beda dengan ijaz bihadfil maf'ul, beda dengan membuang maf'ul bih. Kalau membuang maf'ul bih itu nanti ada fokus pada maf'ul bih yang dibuang itu apa? Dan kenapa kok dibuang? Agar umum, mencakup keseluruhan, agar orang bisa membayangkan semua yang bisa dibayangkan berdasarkan kata kerja itu dan lain-lain alasan di dalam ijaz itu. Tapi kalau ini memang tidak disebutkan dan tidak perlu dicari apa itu maf'ul bihnya. Tapi fokuslah pada hidayah itu. Jadi Al-Furqan dan Alkitab, ya Alkitab wal Furqan itu diberikan kepada Bani Israel agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, mungkin ini cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa sedikit
menyelami makna-makna dan keindahan-keindahan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah